belajar bersama Bu Guru, desak Putu Sapitri. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran ajaran catur guru dalam kehidupan. Baiklah anak-anak, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran ialah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Pada kelas sebelumnya sudah dipelajari berkaitan dengan beberapa ajaran susila, yaitu Trikaya Parisuda, orang suci dalam agama Hindu yang patut dihormati, Triparartha, Subha Asubha Karma dalam kehidupan sehari-hari, dan catur asrama dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan mempelajari catur guru dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari 1. Pengertian catur guru. 2. Bagian catur guru. 3. Upaya menghormati catur guru. 4. Cerita tentang catur guru. Anak-anak yang baik, coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan pada gambar tersebut? Apa yang kamu ketahui tentang guru? Siapa saja yang termasuk guru? Mengapa kita wajib menghormati mereka? Dalam ajaran agama Hindu dijelaskan bahwa tidak hanya guru di sekolah yang harus dihormati, tetapi ada 4 guru yang patut dihormati dan dikenal dengan catur guru. Catur guru berasal dari 2 kata, yaitu catur dan guru. Kata catur yang berarti 4, sedangkan guru berarti guru. Jadi, pengertian catur guru adalah 4 guru yang wajib dihormati. Catur guru meliputi guru swadhyaya, guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa. Guru swadhyaya adalah Sang Hyang Widiwasa yang Sang Hyang Paramesti Guru, yang artinya sebagai guru besar seluruh alam semesta beserta isinya. Guru rupaka adalah orang tua yang melahirkan kita. Guru pengajian adalah guru-guru yang di sekolah, dan guru wisesa adalah pemerintah dalam upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan masyarakat. Setiap umat Hindu wajib menghormati catur guru. Umat Hindu wajib menjaga perilaku baik terhadap catur guru. Dalam pengertian tentang guru, terutama penghormatan yang patut diberikan kepada catur guru dijelaskan dalam lontar Pancasiksa sebagai berikut. Guru susrusa, bakti ring guru, guru ngaranya, wang auredda, tapauredda, gnanauredha, wang aureddang sang matuharing wayah, kadianganing bapa, ibu, pangajan, muniweh sang sumangaskarari kita, tapaureddang sang matuharing brata gnanauredhang, sang matuharing aji. Artinya guru surusa adalah sujud bakti terhadap guru-guru, namanya orang yang sudah uredda, tapauredda, dan janauredha. Orang yang auredda namanya orang yang lanjut usianya sebagai bapak, ibu, orang yang mengajar, pangajan, lebih-lebih orang yang menstabihkan, sumangaskara, kamu, tapauredda sebutannya orang yang lanjut, tua atau matang, di dalam brata, gnanauredha namanya orang yang lanjut, tua atau matang, di dalam ilmu pengetahuan, yang tentunya diturunkan oleh guru swadhyaya atau Tuhan itu sendiri. Makna yang dikandung dalam kutipan sloka tersebut adalah kita wajib berbakti kepada guru, baik bapak ibu orang tua, guru yang mengajar di sekolah, orang suci yang telah melaksanakan brata, dan Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya yang telah menurunkan ilmu pengetahuan yang telah kita terima. Bagian catur guru. 1. Guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah guru dari semua guru sebagai Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur segala makhluk di dunia. Keberadaan dari guru swadhyaya dilakukan dengan selalu mengagungkan kebesarannya dengan melakukan karma yang tulus ikhlas. Dalam terjemahan kitab Bhagavad Gita, 12 sloka 2 disebutkan, mereka yang memusatkan pikirannya padaku, dengan senantiasa mengendalikannya dan dengan penuh kepercayaan,
Merekalah yang aku anggap terbaik dalam melaksanakan yoga. Puja, 2010 halaman 309. Dalam hal bakti kepada guru swadhyaya dapat mengambil contoh dari cerita Mahabharata sebagai gambaran bahwa semua bisa memusatkan pikiran yang didasari rasa sujud bakti tulus ikhlas kepada Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya, maka apapun yang diharapkan dapat terkabul dengan baik. Sang Arjuna dengan sabar dan penuh pengendalian, tapa dan brata, memusatkan pikiran dan berbakti kepada Dewa Siwa, Hyang Widhi, maka Sang Arjuna mendapatkan anugerah panah pasuti karena mampu mengalahkan sifat loba, keserakahan, yang ada dalam dirinya. Sang Arjuna dengan penuh ketulusan berbakti kepada Sang Kresna sebagai awatara Dewa Wisnu. Arjuna melaksanakan segala nasihat, bimbingan, dan tuntunan sehingga mendapatkan perlindungan dan kemenangan saat Perang Baratayuda. Berdasarkan ilustrasi maka dapat dipetik makna bahwa dengan menjalankan sujud dan bakti kepada Hyang Widhi sebagai guru swadhyaya akan senantiasa mendapatkan anugerah dan perlindungan dari Hyang Widiwasa. Penjelasan tentang Sang Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya termuat dalam Guru Puja 2 berikut ini. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Mahesvara, Guru Saksat Param Brahma. Tasmai Sri Gurave Namah. Artinya, oh Hyang Widiwasa, engkau adalah Brahma, Vishnu, dan Mahesvara, sebagai Guru Agung, Pencipta, Pemelihara, Pelebur alam semesta, engkau adalah Guru tertinggi, Param Brahma. Kepadamu aku memuja. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu bersujud bakti kepada Hyang Widiwasa sebagai guru dari segala guru sehingga dengan sujud bakti kepadanya maka akan mendapatkan kecemerlangan, baik pikiran dan pengetahuan. Setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya yang memancar dari Hyang Widiwasa. Bagian catur guru yang kedua ialah Guru Rupaka. Peran orang tua yang sangat besar dan jasanya yang sangat luar biasa, maka sebagai anak harus menunjukkan bakti dengan mematuhi perintah, mendengarkan nasihat, dan tidak berkata kasar. Hal ini yang dapat dikatakan anak yang suputra, yaitu anak yang memiliki budi pekerti luhur, cerdas, bijaksana, dan bisa membanggakan keluarga. Anak suputra yang akan mengangkat harkat dan martabat kedua orang tua. Kitab Sarasamukcaya 241. Ikang Bakti Makawitan Paritusta, Sang Rawitnya Denya, Halanya Mangke Deha, Langgeng Peman Ikaring Hayu. Terjemahan. Setia dan bakti terhadap orang tua, membuat orang tua sangat senang dan puas hatinya. Pahalanya baik sekarang ini maupun kemudian, tetap mendapat pujian tentang kebajikan. Kajeng 2005 halaman 183. Berdasarkan sloka tersebut maka seorang anak yang suputra selalu berbakti, menghormati, dan menyayangi orang tua sehingga mendapatkan kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam hidup, serta dimudahkan segala kegiatan dan dikabulkan segala keinginan. Contoh tentang kepatuhan kepada orang tua ditunjukkan oleh Panca Pandawa yang selalu menunjukkan bakti kepada orang tua terutama kepada Ibu Kunti. Pandawa menganggap bahwa kehadiran ibunya sebagai Tuhan yang nampak dan bukti pelayanan kepada Tuhan sehingga seluruh urusan dan keinginan Pandawa berjalan dengan baik serta mampu membawa kesejahteraan bagi rakyat Hastinapura. Kisah bakti lainnya ditunjukkan dalam cerita Ramayana, yaitu bakti Sri Rama kepada kedua orang tuanya yang mampu membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk seluruh negeri Ayodhya. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua merupakan perbuatan mulia dan harus dilakukan hingga kehidupan seterusnya. Pancawida adalah 5 jasa orang tua yang terdiri dari Ametwaken, Matulung Urip, Maweh Binojana, Anyangaskara, dan Mangupadhyaya berdasarkan Pustaka Niti Sastra sebagai berikut. A. Ametwaken, melahirkan. B. Matulung Urip, menolong jiwa dari bahaya. C. Maweh Binojana, memberi makan dan minum. D. Anyangaskara, mengupacari dengan upacara manusia yajna. E. Mangupadhyaya, mengajar dan mendidik.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami betapa besar jasa orang tua dan mereka melakukan semua itu dengan tulus penuh kasih sayang. Siang dan malam orang tua merawat dengan baik tanpa pernah mengeluh dan berharap jasanya akan dibalas. Hanya satu yang menjadi tujuannya, putra-putrinya tumbuh sehat dan kelak menjadi orang yang berguna. 3. Guru pengajian merupakan bagian ketiga dari catur guru. Guru di sekolah dalam bagian catur guru disebut guru pengajian. Guru pengajian membagikan ilmu pengetahuan, mengajar, dan mendidik agar menjadi anak cerdas dan berbudi luhur. Memberikan penghormatan kepada guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban seorang siswa dalam ajaran agama Hindu yang dikenal dengan proses aguron-guron atau masa Brahmacari. Seorang siswa akan mengalami perubahan dengan ilmu pengetahuan sehingga menjadi anak yang berkarakter mulia. Demikian jasa dari seorang guru yang sangat sabar dan bijak dalam mendidik siswa-siswinya agar memiliki bekal dalam menjalani hidup yang lebih kuat srada dan baktinya. Dalam masa menuntut ilmu disebut dengan masa Brahmacari. Seorang siswa dilahirkan secara spiritual melalui pengetahuan suci sehingga segala kegelapan, avidya, yang dimiliki mampu dihilangkan dengan ajaran suci yang cemerlang, vidya. Yang sebelumnya tidak mengetahui jalan maka dituntun oleh yang mengetahuinya kepada tujuan yang diinginkan. Dalam kitab Sarasca Mucaya Sloka 237 disebutkan, Nyang dia, haiwa juga nguang sumahur awahil-wahilan lawan guru, mangkanayar abuteng, anung nan sira, asihasihen, petenikang snukana ri manah nira. Terjemahan. Yang patut dilaksanakan terhadap guru adalah jangan menjawab secara berolok-olok kepada guru. Jika beliau gusar, berang hatinya, sabarkan beliau, hiburlah usahakanlah segala yang menyenangkan beliau. Kajeng, 2005-181. Berdasarkan sloka tersebut sebagai wujud menghormati guru pengajian maka hendaknya mendengarkan dan mematuhi segala nasihat guru agar guru merasa senang serta jangan membuat kecewa guru karena guru sudah memberikan ilmu kepada kita. Oleh karena itu, setiap pemerintah mempunyai tanggung jawab tinggi terhadap rakyatnya. Tetapi jika pemerintah abai dan membuat rakyat menderita maka itu adalah pemerintahan yang tidak baik. Warga negara yang menghormati dan menjunjung tinggi wibawa pemerintahan akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Dengan demikian guru rupaka, guru pengajian, dan guru wisesa dapat dikatakan merupakan 3 guru pendidik yang berarti 3 guru tersebut dikenal sebagai Trikang Sinangguh Guru, yaitu 3 yang disebut guru, di antaranya guru rupaka di lingkungan rumah, guru pengajian di lingkungan sekolah, dan guru wisesa di lingkungan masyarakat. Bagian yang ketiga ialah upaya menghormati catur guru. Setelah mengetahui pengertian catur guru dan pembagiannya maka selanjutnya akan membahas upaya menghormati catur guru. Setiap umat Hindu wajib menghormati catur guru. Berikut ini adalah sikap hormat terhadap catur guru. Berikut ini perilaku hormat atau bakti kepada catur guru swadhyaya. A. Selalu taat menjalankan persembahyangan atau trisandya. B. Selalu berdoa jika memulai dan mengakhiri suatu kegiatan. C. Selalu bersyukur atas anugerah Sang Hyang Widiwasa sehingga kehidupan senantiasa bahagia. D. Selalu melaksanakan ajaran agama dengan tulus. 2. Hormat atau bakti kepada guru rupaka. Berikut ini sikap hormat atau bakti kepada guru rupaka. A. Mendengarkan dan menaati nasihat orang tua. B. Membersihkan dan merapikan tempat tidur. C. Menyapu halaman rumah hingga bersih. D. Mencuci piring atau gelas setelah dipakai. E. Menjaga adik bermain. F. Merawat orang tua saat sedang sakit. Bagi yang tidak mematuhi ajaran guru rupaka disebut alpak guru dan menurut pustaka Sarasamuscaya bagi yang patuh serta hormat terhadap orang tua maka pahalanya ada 4, yaitu kriti, mendapat pujian tentang kebaikan, ayusa, umur panjang, bala, kekuatan, juga yasa, peninggalan yang baik atau nama baik. Pada bagian ketiga, hormat atau bakti kepada guru pengajian, di mana
Peserta didik dan guru dapat diibaratkan antara anak dengan orang tua yang berada di lingkungan dan dalam suasana keakraban. Peserta didik membutuhkan bimbingan guru sebagai seseorang yang lebih mampu memberikan pengetahuan kepada peserta didiknya. Pembelajaran yang terjalin antara peserta didik dan guru harus dengan hati tulus sebagai rasa hormat yang tinggi kepada sang guru. Wujud penghormatan baik dalam lisan maupun perilaku harus diterapkan dan menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik karena mendapatkan pengetahuan dari guru. Karena itu, sudah seharusnya selalu berperilaku hormat dan taat kepada guru yang berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan sehingga membentuk budi pekerti luhur. Berikut ini ungkapan atau sikap rasa hormat dan bakti kepada guru pengajian. A. Rajin, tekun, dan senang belajar. B. Taat pada peraturan tata tertib di sekolah. C. Mengerjakan pekerjaan rumah. P. Tepat waktu. D. Menjaga kebersihan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. E. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru. F. Menjaga nama baik guru dan sekolah. 4. Hormat atau bakti kepada guru wisesa. Berikut ini adalah perilaku hormat atau bakti kepada guru wisesa. A. Menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan pemerintah. B. Membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan. C. Berdisiplin berlalu lintas dan memperhatikan rambu lalu lintas. D. Jalan kaki di trotoar atau jalan kaki di sisi kiri bahu jalan. E. Menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan. F. Tidak bermain ponsel saat berjalan. D. Cerita tentang catur guru. Setelah upaya menghormati catur guru, kemudian kita akan menyimak cerita tentang catur guru. Banyak cerita tentang catur guru dan diantaranya adalah tentang Wisnu Purana. Bakti Prahlada. Kalian tentu sudah sering mendengar nama Prahlada dalam yang terkait dengan Awatara dan salah satu dari 10 Awatara yang dikenal adalah Awatara Narasimha. Dialah yang merupakan Awatara Dewa Wisnu turun ke dunia dalam wujud manusia berkepala singa demi melindungi dunia dari cengkeraman kejahatan. Kira-kira tokoh yang ingin merusak tatanan dunia ini siapa? Dia adalah Raja Alengka yang pertama, yaitu Raja Hiranyakasipu yang memiliki kesaktian luar biasa dan tidak tertandingi karena merasa paling sakti sehingga semua harus tunduk di bawah perintahnya. Raja Hiranyakasipu memiliki sifat jahat dan kejam serta memerintah dengan semena-mena dan kesombongannya menyepelekan keberadaan Hyani Widiwasa. Raja Hiranyakasipu memiliki seorang putra yang taat kepada Hyang Widiwasa. Semakin seru cerita ini karena sang ayah benci terhadap Tuhan, tetapi putranya seorang bakti Tuhan. Diceritakan dari kitab Bhagavata, ada seorang anak bernama Prahlada, seorang anak cerdas yang merupakan putra dari Raja Hiranyakashipu. Prahlada adalah anak yang sangat berbakti, taat, dan suka berderma, bahkan sebagai bakti Dewa Wisnu, yaitu gelar Hyang Widi waktu memelihara. Prahlada memiliki kemantapan hati yang kuat untuk mengetahui kebenaran yang sejati. Dia juga dapat mengendalikan sepenuhnya indera dan pikirannya. Dia memiliki belas kasih terhadap semua makhluk atau sarwa prani. Ketika berada di antara orang yang dihormatinya, dia bersikap seperti orang biasa dan sederhana. Ketika dia berada di antara orang yang kesusahan, dia bagaikan seorang ayah yang memberikan pertolongan serta perlindungan. Ketika dia berada di antara temannya, dia seperti saudara yang penuh simpati dan empati. Prahlada selalu bersikap rendah hati dan memandang para gurunya, guru spiritual, dan saudara seguru yang berusia lebih tua darinya bagaikan Tuhan sendiri. Dia bisa saja sombong karena dia tumbuh dalam keluarga yang pendidikannya baik, kaya, rupawan, dan lahir dari keluarga bangsawan. Namun dia memilih sikap rendah hati dan bersahaja. Hiranyakasipu sebagai ayah Prahlada tidak mengetahui bahwa selama ini Prahlada telah belajar banyak ilmu kesusilaan saat berada di dalam kandungan ibunya. Karenanya, ketika Prahlada sudah menginjak usia 5 tahun,
Hiranyakasipu mengirim Prahlada ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan ilmu keduniawian. Prahlada menempuh pendidikan bersama putra-putra para raksasa lainnya. Setelah Prahlada menjalani pendidikan di sekolah selama beberapa waktu, suatu ketika Hiranyakasipu memanjakannya dengan cara memangku Prahlada dan bertanya dengan penuh kasih sayang, "Putraku yang saya cinta, ceritakanlah kepada ayah tentang mata pelajaran yang paling engkau sukai di sekolah." Prahlada menjawab, "Wahai ayah, sejauh mengenai yang saya pelajari dari guru spiritual saya, siapapun yang menganggap bahwa semua yang berpikir secara keduniawian dan kehidupan di dunia hanya bersifat sementara, ini dianggap sebagai kesejatian pasti akan dihantui kecemasan sebab dia telah jatuh ke dalam sumur kering, gelap dan hanya dipenuhi penderitaan. Hendaknya dia segera meninggalkan rumah, pergi ke tengah hutan, dan berlindung kepada Hyang Widiwasa." Terkejut dan Hiranyakasipu tertawa sinis dan menganggap remeh apa yang dikatakan Prahlada, lalu berkata, "Seperti inilah kecerdasan seorang anak yang telah tercemari oleh kata-kata musuh yang menyesatkan." Segera, Hiranyakasipu memerintahkan prajuritnya untuk menjaga Prahlada. Jaga ketat anak ini saat di sekolah. Para bakti Tuhan bisa jadi datang ke sekolahnya dengan menyamar. Karena itu, jaga jangan sampai kecerdasan anak ini dipengaruhi hal-hal yang buruk lagi oleh mereka. Setelah membawa kembali Prahlada ke sekolah, guru-guru Prahlada berkata dan berpesan kepadanya, "Prahlada yang baik, segala kedamaian dan kemujuran bagimu. Sekarang, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu, jadi janganlah berbohong, jawablah dengan jujur. Anak-anak lain di sini tidaklah seperti dirimu, mereka tidaklah berbicara dengan cara yang menyimpang tentang Tuhan. Dari mana engkau mendapat ajaran-ajaran yang sepertinya semenjak engkau bersama keluargamu, ada perubahan seperti itu? Apakah keluargamu atau musuh-musuh kita telah mencemari dirimu?" Lalu Prahlada menjawab, "Mohon izinkan, hamba menyampaikan sembah sujud penuh hormat kepada Hyang Widiwasa, yang menyesatkan orang-orang yang berada di dunia sehingga di dalam pikiran mereka tercipta pembedaan-pembedaan seperti kawan dan musuh. Sekarang hamba benar-benar melihat ketersesatan yang demikian, yang sebelumnya telah hamba dengar dan hamba lihat dari lingkungan keluarga kerajaan. Oleh karena kita semua adalah abdi-abdi Tuhan, kita tidak berbeda satu sama lain, tapi orang-orang yang tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam dirinya selalu berpikir dalam sekat antara kawan dan musuh. Hyang Widiwasa yang sama yang telah menciptakan keadaan ini telah memberi hamba kecerdasan untuk berpihak pada yang Anda sebut-sebut sebagai musuh. Sebagaimana yang dapat diibaratkan besi yang ditarik oleh magnet, hamba tetap tertarik kepada Hyang Widiwasa, Hyang Widi yang Maha Tunggal." Demikianlah sepenggal dari kisah Prahlada yang sangat berbakti kepada Hyang Widiwasa. Sumber: Sugita, 2017-25. Cerita diambil dari Adi Parwa, Bagawan Domya dan muridnya. Salah satu bagian 8 Parwa dalam cerita Mahabharata adalah Adi Parwa yang isinya menceritakan ketaatan ketiga siswa bernama Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda terhadap gurunya yang bernama Bagawan Domya untuk dapat dijadikan teladan dalam menghormati guru karena cerita tersebut masih berhubungan dengan kondisi pendidikan saat ini terutama dalam membangun kepribadian peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Diceritakan pada zaman itu hidup seorang Brahmana bernama Bagawan Domya yang sedang bertapa sekaligus mendirikan sebuah asrama di dalam wilayah kerajaan bernama Ayodhya. Di asrama tersebut Bagawan Domya bersama ketiga siswanya bernama Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda. Ketiga siswa tersebut sedang dididik untuk menjadi orang yang memiliki karakter mulia serta hormat dan bakti kepada guru. Mereka diberikan pembekalan tentang ilmu kehidupan, baik yang bersifat materi maupun spiritual. Sebagai guru yang sudah kuat secara spiritual,
Bagawan Domya dengan sabar dan bijak memberikan tugas berbeda kepada ketiga siswanya dan tugas tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan agar mereka memiliki tujuan jelas. Tentu kalian penasaran apa saja jenis tugas yang diberikan Bagawan Domya kepada Sang Arunika, Sang Utamanyu, dan Sang Weda. Bagawan Domya memberikan tugas pertama untuk Sang Arunika untuk menggarap sawah agar menghasilkan padi yang baik dan berkualitas. Sang Arunika sangat antusias mengolah sawah serta jiwanya penuh pengabdian kepada gurunya. Sang Arunika menjalankan tugasnya dengan penuh semangat. Dia mulai meninggalkan asrama menuju lahan yang disiapkan gurunya. Dengan cangkul di tangan, Sang Arunika bekerja penuh tanggung jawab dan lahan itu dicangkuli serta diolah sedemikian baik sehingga menjadi sawah yang siap ditanami padi. Sang Arunika menanam bibit padi dengan kepandaiannya mengolah sawah sehingga bibit padi yang ditanam tumbuh dengan subur dan baik. Legalah Sang Arunika sambil memandangi tanaman padi yang tumbuh dengan subur. Sang Arunika melihat mendung yang menggumpal di langit tanda hujan akan turun dengan lebat. Benar apa yang dipikirkannya, hujan lebat pun turun dengan derasnya sehingga tanaman padi yang subur itu tidak kuasa menahan derasnya air dan dalam hitungan tidak lama air hujan itu telah menggenangi, bahkan merusak tanaman padi. Sang Arunika tidak tinggal diam, dia berusaha sekuat tenaga melindungi sawahnya dari genangan air yang semakin meluap dengan cara membuka saluran setiap garis pematangnya. Namun tidak kuasa sehingga Sang Arunika bergelut dalam situasi penuh perjuangan hingga menjatuhkan diri untuk menahan derasnya air agar tidak menggenangi sawahnya. Namun apa daya semua adalah kuasa Hyang Widi. Sang Arunika dengan keuletannya tetap merebahkan badannya untuk menahan air walaupun pada akhirnya tidak berdaya dan pematang sawahnya mulai terkikis. Domya menyaksikan perjuangan siswanya yang begitu kuat dan penuh tanggung jawab dilandasi rasa patuh terhadap gurunya. Kemudian Bagawan Domya memeluk siswanya dengan penuh kasih sayang dan memujinya. Bagawan Domya memberikan gelar kepada Sang Arunika dengan nama Sang Udalaka karena telah merebahkan badannya dalam genangan air demi melindungi padi. Hal ini sebagai simbol pengabdian dan rasa hormatnya kepada guru. Bagawan Domya selanjutnya memanggil Sang Utamanyu dan dia mendekat penuh hormat. Tugas untuk Sang Utamanyu adalah menggembalakan lembu. Sang Utamanyu dengan senang hati menjalankan tugasnya, walaupun tidak dibekali makanan dan minuman. Berangkatlah Sang Utamanyu untuk menggembalakan lembunya dan sudah sekian hari dia menggembalakan lembu sehingga dia mulai lapar dan haus karena tidak memiliki bekal makanan dan minuman. Namun karena teringat pesan gurunya bahwa selama menggembala dia tidak diperbolehkan meminta makanan dan minuman kepada orang yang dijumpainya serta meminum susu sisa dari anak lembu yang menyusui anaknya. Namun Sang Utamanyu sudah tidak mampu lagi menahan rasa lapar dan haus sehingga dia memutuskan untuk memetik daun widuri dan mengisap getahnya, kemudian dia merasakan rasa panas pada tubuhnya dan menyebabkan matanya tidak lagi dapat melihat. Dia tidak lagi mengetahui jalan yang dilalui dan entah kemana lembu yang digembalakannya. Sang Utamanyu berjalan tanpa arah, namun tetap berupaya terus. Berjalan sambil sesekali menabrak pohon yang ada di depannya dan tidak tahu jalan yang dilewati. Dia tidak menyadari di depannya ada lubang bekas sumur tua, kemudian dia terjatuh dan masuk ke dalam lubang sumur tersebut. Hari sudah malam, betapa terkejutnya Bagawan Domya saat melihat sekawanan lembu yang pulang tanpa didampingi Sang Utamanyu. Bagawan Domya melihat gelagat kurang baik akan keberadaan siswanya. Kemudian, Bagawan Domya dengan nalurinya yang tajam mencari sambil menyusuri jalan dan menemukan siswanya. Tidak lama kemudian Bagawan Domya mendengar suara orang meminta tolong. Bagawan Domya mendekati sumber suara dan kaget serta iba hatinya melihat siswanya tengah terperosok dalam keadaan lemas dan buta. Bagawan Domya menanyakan asal mula mengapa hal itu terjadi dan Sang Utamanyu menjelaskan semua kejadian yang menimpanya dengan jujur. Mendengar penjelasan dari Sang Utamanyu membuat hati Bagawan Domya
Luluh dan terharu, begitu luar biasanya Sang Utamanyu mengemban tugas yang diberikan Bagawan Domya dengan tetap teguh dan patuh akan pesannya. Oleh karena itu, Bagawan Domya memberikan karunia berupa mantra yang harus diucapkan Sang Utamanyu, yaitu mantra Dewa Aswino. Setelah Sang Utamanyu mengucapkan mantra tersebut, mata Sang Utamanyu sembuh dan kembali bisa melihat seperti sedia kala. Tidak hanya itu, Bagawan Domya memberikan karunia kepada Sang Utamanyu berupa ilmu yang sempurna serta digunakan dalam kehidupan di dunia. Setelah Sang Arunika dan Sang Utamanyu menjalankan tugas yang diberikan Bagawan Domya dengan penuh tanggung jawab, maka selanjutnya adalah Sang Weda. Sang Weda dalam hatinya bertanya-tanya apa kiranya tugas yang diberikan oleh gurunya. Dalam kebingungannya, tiba-tiba Bagawan Domya memanggilnya dan Sang Weda dengan penuh hormat mendekati Bagawan Domya. Dengan suara yang penuh bijak dan kesabaran, maka Bagawan Domya memberikan tugas sebagai wujud ujian kepada Sang Weda. Dia diberikan tugas untuk mengurusi dapur, seperti memasak dan menyediakan berbagai macam hidangan makanan dan minuman kepada sang guru. Hati Sang Weda penuh semangat dan senang melakukan semua tugas yang diberikan gurunya dengan tanggung jawab serta rasa bakti kepada guru. Melihat hasil tugas yang dijalankan oleh Sang Weda, Bagawan Domya senang dan kagum akan tanggung jawab Sang Weda dalam melaksanakan tugas. Karenanya, Bagawan Domya memberikan karunia, yaitu ilmu yang sempurna sebagai dasar dalam menghadapi kehidupan yang penuh kebahagiaan. Sumber: Artana, 2017-75.